Adapun materi kita pada pertemuan kali ini menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ini merupakan materi kelas 9. Adapun langkah-langkah yang harus kita perhatikan agar kita dapat menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan isi cerita pendek tersebut agar kita dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan unsur cerpen. Yang kedua, kita harus menentukan tokoh. Kemudian kita tentukan juga bagaimana sifat atau karakter tokoh tersebut dengan menampilkan atau mengutip bagian cerita yang dapat menandakan tokoh tersebut dan bagaimana bukti dari sifat tokohnya. Berikut ini saya akan menampilkan contoh menentukan tokoh dan penokohan dan membuat bukti dari kutipan cerpen. Contoh kutipan cerpennya adalah sebagai berikut. Dita adalah seorang anak yang penakut. Meskipun merasa takut, dia gemar sekali menonton film horor. Kemudian di kalimat selanjutnya, setelah dia menonton, dia katanya merasa ketakutan dengan sendirinya. Walaupun dia penakut, dia tetap suka menonton film horor. Nah, dari sini kita dapat mengetahui tokoh di dalam ceritanya adalah Dita. Dan sifat Dita itu adalah penakut. Mengapa? Karena di dalam kutipan cerpen ini tertera secara langsung atau dituliskan secara langsung oleh si penulis cerita bahwa tokoh itu sifatnya penakut. Seperti materi saya sebelumnya mengenai unsur-unsur pembangun cerpen, cara menentukan bagaimana karakter tokoh itu kan ada analitik dan dramatik. Nah, inilah contoh dari teknik analitik, yaitu teknik yang menampilkan secara langsung bagaimana karakter tokoh. Inilah contohnya ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menemukan latar, baik latar tempat, waktu, suasana di dalam cerpen. Dan kita harus menyertakan kutipan pendukung yang menyatakan bahwa di dalamnya ada latar tersebut. Berikut ini contoh menentukan latar dengan menyertakan kutipan pendukungnya. Ini saya tampilkan kutipannya terlebih dahulu ya. Nah, di dalam kutipan ini dapat kita mengetahui bahwa latar tempat dan latar waktu ada di dalamnya. Latar tempatnya itu di sekolah. Mengapa? Karena di kutipan cerpen tersebut dapat kita ketahui bahwa si tokoh sedang berada di sekolahnya. Kemudian latar waktunya itu malam hari juga tergambar di dalam kutipan cerpennya bahwa si tokoh ini sedang berada di malam hari. Nah, di kalimat-kalimat itu kan ada ngapain malam-malam ngelamun. Nah, berarti kan menandakan bahwa latar waktunya adalah malam hari. Selanjutnya, menentukan jenis alur yang dipakai. Nah, jenis alur ini sudah ada jenis alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Nah, karena ciri-ciri cerpen adalah alurnya tunggal, berarti hanya salah satu. Kalau mau pakai alur maju, maju saja. Alur mundur, mundur saja. Nah, bagaimana kita mengetahui cerpen tersebut menggunakan alur yang mana? Maka kita harus membaca keseluruhan isi cerpennya agar alur tersebut dapat kita temukan. Berikutnya yang kelima adalah kita menentukan sudut pandang dan disertai dengan alasannya. Contoh menemukan sudut pandang yang disertai alasan sebagai berikut. Nah,
Di dalam kutipan ini dapat tergambar bahwa sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Mengapa dikatakan sudut pandang orang ketiga? Karena di dalam kutipan cerpen ini yang digunakan adalah nama orang. Nah, kalau penggunaan nama orang itu menandakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa dikatakan serba tahu? Karena di dalam cerita ini segala perasaan yang dialami oleh si tokoh dapat digambarkan atau dijelaskan di dalam cerita, sehingga kesimpulannya bahwa sudut pandang di dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, langkah yang keenam, kita menentukan tema, lalu kita berikan alasannya. Contoh menemukan tema yang menyertakan alasan sebagai berikut. Nah, di dalam contoh kutipan cerpen ini dapat kita perhatikan temanya itu adalah derita seorang anak koruptor. Mengapa? Karena di dalam kutipan ini tergambar bahwa ayah si tokoh itu, yaitu si Lucy, terbukti korupsi. Nah, akibat dari kelakuan si ayah, maka yang mendapat dampaknya adalah si Lucy-nya, yaitu si Lucy ini mengalami kejadian-kejadian yang tak mengenakan dari teman sekolahnya. Karena teman sekolahnya itu menganggap bahwa si ayah Lucy seorang koruptor, maka anaknya juga patut diberikan sebuah kelakuan ataupun hukuman karena si ayahnya. Nah, kesimpulannya ini dari temanya sudah saya terangkan di bawah. Temanya derita seorang anak koruptor karena tergambar dari kejadian yang dialaminya ya. Mulai dari kejadian dia sering diejek, kemudian dikunci di toilet, lalu tasnya sering disembunyikan, bahkan dibuat di dalam tong sampah. Itu ya. Nah, langkah yang ketujuh, kita menentukan amanat dan kita berikan alasannya. Contoh menemukan amanatnya yang disertakan dengan alasan. Masih kutipan yang tadi saya ambil, amanatnya adalah kita jangan menghakimi seorang anak karena kesalahan orang tua. Nah, buktinya di mana? Buktinya dari kutipan cerpen tersebut. Di sini digambarkan si ayah bersalah, si anak juga mendapatkan hukuman dari orang-orang terdekatnya. Nah, ini mengajarkan kita agar kita jangan menghakimi anak karena kesalahan orang tua. Nah, itulah simpulan yang dapat saya beritahukan kepada kalian bagaimana menentukan amanat dan menyertakan alasannya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga video saya bermanfaat bagi semua orang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.